Salam Bapak Ibu yang saya kasih, saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin baik. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam keluarga-keluarga kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama karena kita tahu kita perlu tuntunan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Jikalau hari ini kami boleh mengadakan ibadah online Bapa, kami percaya di dalam setiap kehidupan kami ada kemenangan-kemenangan yang terus kami raih. Seperti hari ini juga Tuhan, kami sudah dapat berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Terlebih juga mendengarkan daripada sebagian firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menuntun dan memimpin kehidupan kami Bapa. Kau sertai WL, singer, pemain musik yang bertugas pada hari ini ya Bapa, kameramen Tuhan, juga yang lainnya Bapa. Kami percaya bahwa pernyataan-Mu terus Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kami terus tertuju kepada Engkau, dan kami percaya kami ingin terus bersorak-sorai memuji mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau karena Engkau Allah yang layak kami puji dan layak kami sembah. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memimpin kebaktian ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apabila kita harus memilih pada hari ini, biarlah hati kita hanya bagi Yesus, karena Dia begitu berarti di dalam kehidupan kita. Tiada satu pun yang dapat menggantikan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita mau masuk di dalam pujian dan penyembahan kita. Kita mau angkat pujian. Andai ku harus memilih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku.
kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya akan menyembahmu Tuhan. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya akan menyembahmu Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya akan menyembahmu Tuhan. Selamanya akan menyembahmu Tuhan. Selamanya akan menyembahmu Tuhan. Sembah Tuhan, oh katakan haleluya, haleluya.
jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, aku percaya, aku percaya Engkau Allah yang menjadikan kami pemenang. Percaya janji-Mu, tiada nama ibadah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus berpegang kepada janji-Mu bahwasanya Engkau akan menjadikan kami pemenang dalam segala perkara. Terpujilah Engkau ya Bapa untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita adalah lebih dari pemenang dalam segala perkara. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ku bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada di pihak kami. Pemenang dalam segala perkara. Ku bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah anak domba, iblis telah dikalahkan. Terpujilah nama Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Karena kita percaya hanya firman Tuhan yang akan terus menjadikan persen di dalam kehidupan kita, akan terus menopang kita untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perisai hidup kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku
ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kau kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Engkau ya Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah online hari ini. Kami telah memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kami akan terus tetap Kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Yesus. Kini tiba waktunya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Lembutkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai mulut lidah bibir hamba Tuhan untuk mengabarkan kebenaran Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada saat ini kita mau mendengar firman Allah dengan judul persahabatan dengan dunia atau persahabatan dengan Allah. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa atau pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperoleh. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu Saudara, dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kita mendengar firman Allah dengan tema persahabatan dengan dunia atau persahabatan dengan Allah. Melalui ayat-ayat ini kita mau melihat bersama bagaimana sifat-sifat orang yang bersahabat dengan dunia. Dari Yakobus pasal 4 ayat 1, orang yang bersahabat dengan dunia, sifat orang yang bersahabat dunia adalah hidup di dalam hawa nafsu. Ayat 1 dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Manusia yang bersahabat dengan dunia sifatnya adalah hidupnya dikendalikan di dalam hawa nafsu.
hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Sebenarnya musuh yang terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Seringkali kita tidak dapat mengendalikan, mematikan hawa nafsu kita. Dan seringkali hidup kita, musuh yang terbesar di hidup kita adalah diri kita sendiri. Dan saat ini kita belajar melalui firman Allah dari Yakobus pasal 4 ayat 1, sifat orang yang bersahabat dengan dunia adalah hidupnya dikendalikan, hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu. Dan yang kedua, tujuan berdoa hanya untuk pemuasan hawa nafsu dari Yakobus 4 ayat 2 sampai ayat 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Apa kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak, Ibu, Saudara, persahabatan dengan dunia, orang itu memiliki sifat bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan melalui doa yang disampaikan dengan motivasi, dengan tujuan adalah untuk pemuasan hawa nafsu. Dan yang ketiga, kita bisa lihat dari Yakobus 4 ayat yang ke-4a. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Sifat orang yang bersahabat dengan dunia adalah orang itu tidak setia. Mari kita semua belajar untuk kita mengerti ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, ketidaksetiaan kita beribadah, ketidaksetiaan kita di dalam melayani Tuhan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang pro dunia, kita adalah orang-orang yang bersahabat dengan dunia. Akibat bersahabat dengan dunia dari Yakobus 4 ayat yang ke-4b dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Alkitab jelas sekali memberikan pengertian kepada kita ketika kita menjadi sahabat dunia dan kita membangun persahabatan dengan dunia. Alkitab katakan kita menjadi musuh Allah. Ketika kita menjadi musuh Allah, kita kehilangan berkatnya, kita kehilangan kebaikannya, kita kehilangan kemurahannya, kita kehilangan kemuliaannya, kita kehilangan kasihnya. Karena apa? Hidup kita sebagai orang-orang yang bermusuhan dengan Allah. Mengapa bermusuhan dengan Allah? Karena kita terikat dengan perkara-perkara dunia, karena kita bersahabat dengan dunia. Sifat kita, sikap kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang terikat dengan perkara-perkara dunia. Sifat kita, sikap kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bersahabat dengan dunia, yaitu hidup di dalam hawa nafsu. Tujuan dan motivasinya ketika dia berdoa adalah untuk pemuasan hawa nafsu dan tidak memiliki kesetiaan. Itulah persahabatan dengan dunia. Dan saat ini juga kita mau melihat bagaimana membangun persahabatan dengan Allah. Ada satu hal yang sangat indah ketika kita dapat membangun persekutuan yang intim dengan Allah, membangun persahabatan dengan Allah. Sifat orang yang bersahabat dengan Allah di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-5 dikatakan,
Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bapak, Ibu, Saudara, sifat orang yang bersahabat dengan Allah hidup di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh. Karena ayat ini katakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh Allah yang ditempatkan Allah di dalam diri kita akan membawa hidup kita semakin dekat dengan Allah. Roh Allah yang ditempatkan Allah di dalam diri kita membuat kita semakin manunggal, membuat kita semakin bersekutu dengan Allah, semakin intim dengan Allah. Itulah sifat orang-orang yang bersahabat dengan Allah. Sifat orang-orang yang bersahabat dengan Allah yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam, demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Sifat orang yang bersahabat dengan Allah yang pertama, hidup dalam Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Allah, dan yang kedua, hidup di dalam kerendahan hati. Karena Alkitab katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita belajar bersama untuk kita tetap rendah hati. Apapun yang kita alami, posisi kita di atas, kita alami berkat-berkat yang luar biasa, tetapi kita mau belajar untuk tetap membawa diri ada di dalam kerendahan hati dan merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga Allah akan mengasihani kita semuanya. Yang ketiga, sifat orang yang bersahabat dengan Allah hidup dalam ketundukan pada kehendak Allah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Seringkali kita dapat membawa diri kita untuk selalu bersungut-sungut, tidak bisa hidup di dalam kehendak Allah. Kita seringkali tidak taat, kita seringkali marah, kita seringkali kecewa. Tetapi mari pada saat ini kita belajar bersama, sifat orang yang bersahabat dengan Allah adalah hidup di dalam ketundukan pada kehendak Allah, hidup di dalam ketaatan kepada otoritas Allah, tidak di dalam keinginan hawa nafsu, tidak di dalam keinginan dirinya sendiri. Tetapi ayat ini katakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Hidup yang dipimpin oleh Roh, hidup yang di dalam kerendahan hati, hidup yang di dalam ketundukan kepada Allah, menunjukkan orang tersebut ada sebagai sahabat Allah. Dan yang keempat adalah berani melawan iblis. Di dunia ini tidak ada ruangan yang steril. Iblis selalu mengganggu kita. Tetapi kita bersyukur bersama karena kita berani melawan iblis. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Dan lawanlah iblis,
maka ia akan lari daripadamu. Kita tidak lagi kompromi dengan iblis, kita tidak lagi pro iblis, kita tidak lagi memberi peluang kepada iblis, kita tidak lagi mendengarkan tipu daya iblis, dan kita tidak tertipu, terperdaya oleh tipuan iblis. Tetapi orang-orang yang sebagai sahabat Allah memiliki sifat, memiliki sikap berani melawan iblis. Yang kelima, hidup dalam kesucian. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan terus membangun persahabatan yang intim, persahabatan yang manunggal dengan Allah, dengan cara kita selalu mau mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita mau selalu mentahirkan tangan kita, dan kita selalu menjaga hati kita untuk tetap ada di dalam kesucian, untuk hati kita tetap kudus di hadapan Allah. Mari kita mau berkarya. Apa yang kita kerjakan, baik kita bekerja di rumah, baik kita bekerja di tempat pekerjaan kita, baik kita bekerja di ladang Tuhan untuk melayani Tuhan, mari kita mau mentahirkan tangan kita. Apa yang kita kerjakan, kita mau berkarya, berprestasi, tetap ada di dalam kesucian, dan kita mau jaga hati kita. Jangan sampai hati kita ditaburi oleh dosa, jangan sampai hati kita ditaburi oleh kebencian, oleh setan, jangan sampai hati kita ditaburi oleh kepahitan, oleh iblis. Tetapi mari kita bersama untuk terus menjaga kekudusan hati, untuk terus menjaga kesucian hati, sehingga terjalin persekutuan, persahabatan yang indah dengan Allah. Dan berikutnya, sifat orang yang bersahabat dengan Allah hidup dengan mengintrospeksi diri. Bukan melihat kelemahan, kekurangan, kesalahan orang lain, tetapi kita mau mawas diri, kita mau mengoreksi diri, kita mau memeriksa diri. Di dalam Yakobus 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Luar biasa ayat ini. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Apa arti ayat ini? Hidup dengan mengintrospeksi diri, selalu mengoreksi diri. Ketika kita mengawasi diri kita mengoreksi diri kita tahu kesalahan, keteledoran, kelemahan kita, sehingga kita mau setiap hari memperbaiki hidup kita, dan membawa hidup kita berkenan kepada Allah. Ketika kita dapat mengoreksi diri kita, mengintrospeksi diri kita, melihat keberadaan diri kita dan kejadian-kejadian yang kita alami, kita akan membawa hidup kita semakin berkenan, berlayak di hadapan Allah, dan akan terjalin persekutuan, persahabatan yang indah dengan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman Allah pada saat ini kita tidak lagi membangun persahabatan dengan dunia, karena persahabatan dengan dunia membuat kita menjadi musuh
Allah, tetapi kita mau membangun persahabatan dengan Allah, hidup di dalam roh, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam ketundukan pada kehendak Allah, dan kita menjadi orang-orang yang berani melawan iblis, hidup di dalam kesucian, hidup dengan mengintrospeksi diri kita, sehingga kita akan alami berkat-berkat Tuhan. Jadilah sahabat Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu dan Allah akan meninggikan kamu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih buat ibadah online saat ini. Terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengar. Roh Kudus mampukan kami setiap hari untuk kami dapat membawa hidup kami sebagai sahabat Allah. Sehingga kami menikmati belas kasihan Allah. Kami menikmati kedekatan yang indah dengan Allah. Dan kami dapat menikmati hidup yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang diberkati oleh Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online. Berkati bangsaku, berkati negeriku Indonesia. Terima kasih Tuhan. Akhir dari ibadah online saat ini, berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan, sukacita, semangat, damai, sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita mulai saat ini sampai Tuhan datang. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.